Ini putra yang keberapa, Bu? Putra kedua, Pak. Kedua. Yang pertama? Pertama SMA. SMA. Ibu bisa membedakan nggak dengan anaknya yang kedua ini ikut sekolah penggerak dengan anaknya dulu yang sudah SMA itu tidak ikut sekolah penggerak? Kira-kira itu lebih kreatif, lebih kritis, atau lebih bagaimana dengan sekolah penggerak ini sekarang di kelas 8 menurut Ibu? Kalau yang anak pertama kebetulan kemarin masih di SMA-nya Pak SMA. Ya waktu mengikuti kan dulu anaknya yang pertama kan nggak ikut sekolah penggerak kan, baru putra yang kedua. Bisa bedakan nggak dalam kegiatan sehari-hari di rumah itu? Ada sih Pak, ada perbedaan di sini kalau berkaitan dengan tugas sekolah itu. Tugas sekolah yang anak pertama kemarin kan mereka yang mengikutin apa? Kalau yang anak kedua ini yang mengikuti sekolah penggerak ini biasanya dia kan lebih disuruh mencari bahan-bahan misalnya. Kadang-kadang kan anak-anaknya ini lagi ngapain, tanyain kamar aja, cari tugas bunda, tapi pegang HP terus. Tugasnya memang harus dicari di HP. Kadang juga membuat bahan untuk belajar mereka anak-anak. Jadi kadang ada yang bikin kemarin disuruh cari kardus, kadang terus kadang nanam apa pas kebetulan IPA. Udah saya suruh tanam tanaman beberapa jenis tanaman. Dulu kalau bukan sekolah penggerak atau bukan guru merdeka kan anak lebih tekun belajar aja ya mungkin. Kalau di sekolah penggerak kan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan ya. Itu kira-kira menurut Ibu gimana ya? Lebih menyenangkan atau malah kan ada orang tua yang kadang-kadang kurang paham dengan ya kalau menurut saya sih lebih bagus Pak, biar anak-anaknya juga lebih kreatif gitu. Ya. Ini saya lebih senang salah tapi jujur, jadi tidak usah nutup-nutupi kondisi putra itu. Cewek atau cewek sih? Cewek Pak. Cewek. Nah, kalau di sini kan ada yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila itu kan berketuhanan yang Maha Esa, berkepribadian itu. Kira-kira sholatnya di rumah itu anak-anak itu tepat waktu apa bolong-bolong? Cerita apa adanya saja. Nah, anak saya masih diteriakin ya teman-teman. Waktunya sholat, saya sholat gitu, bangun saya subuh Pak ya. Karena kebetulan kan kalau nggak apa-apa. Ini masih Mbak, bangun Mbak, itu sholat subuh. Masih seperti itu sih Pak. Kalau dibedakan waktu sebelum masuk SMP, SD dulu sholatnya gimana? Kebetulan dulu waktu belum masih SD Pak, kan bapaknya tugasnya lagi jauh nih, jadi tinggal saya sama anak-anak saya. Biasanya dulu karena sama anak saya, sama 4 anak saya, jadi biasanya setengah jam 5 sudah dibangunin semua, mungkin karena ada bapaknya. Jadi kadang-kadang iya Mas, bukan mereka kadang-kadang dia sebentar masih ada yang bantuin gitu Pak. Tapi tingkat kemandirian gimana Bu? Anak saya yang nomor 2 ini memang nggak pernah kalau ada kecuali memang nggak bisa, baru dia bunda atau ayah gitu. Jadi kadang-kadang coba ya kadang itu juga sih Pak, kadang Pak anak saya yang kedua ini lebih apa ya, lebih kalau dia tuh kadang nggak mengungkapkan gitu Pak, tertutup. Lebih tertutup gitu anaknya. Kalau yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak menyangkut masalah tugas sekolah, mungkin bantu di rumah nyapu atau bersih-bersih kamar mandi atau bantu bunda di dapur, kira-kira ya kadang-kadang ya, tapi banyak ini sekarang sama adiknya kadang-kadang gitu, tapi kadang-kadang masih juga tadi Pak, masih harus Mbak bantu bunda gitu. Belum ada unsur niatan sendirinya. Mungkin dia masih Apakah model-model sekarang ini perlu Ibu ibaratnya diteruskan aja Pak sampai ke nanti adik-adiknya gitu? Apa ada masukan? Menambah kreativitasnya itu anak-anak ini. Iya. Lebih bagus lagi. Menurut saya bagus aja sih Pak, saya kan belum ada kegiatan saya berkaitan dengan sekolah.
meningkatkan kesadaran anak-anak lebih bagus lagi, karakternya lebih bagus Mau lagi. mengembalikan uang Dan memang Dengan siapa? anak itu kan jenuh kalau hanya menerima pelajaran mulai pagi sampai sore di kelas. Sampai ada yang lagi viral anak SD apa ya? Bapak sebetulnya nggak apa-apa. Keponakan itu nggak apa-apa. Silakan anak-anak kamu tadi soalnya mantri. Belum saya juga begini namanya. Dari sini masyarakat yang lain. Ini bagian kelas 7 A dan B, kemudian di kelas 9 ada DDE. Nah kalau di kelas sendiri dia di kelas 7 CDE dan kelas 8 DDE. Jadi ada pembagian Iya, tugas binaan. makanya. Karena kalau nggak ada tugas binaan nanti pertanggung jawabnya saling lempar. Iya. Tapi kalau bapak punya bidang apa kinerjanya di kelas 7 ABC, kelas 9 itu bagus. Kalau guru BK-nya 3 kan enak. Kelas 7 kamu, Iya. kelas 8 kamu, Iya. kelas 9 kamu. Jadi guru BK. 2 tahun setengah lebih Pak. Hampir 3 tahun. Sebelumnya di mana? Oh, gitu. Berarti kalau itu kan bisa bedakan, mas saya kan bisa bedakan. Nanti akan lihat akan menjadi besar. Jadi BK perlu membuat kartu kendali pembelian. Siapa? Assalamualaikum Bunda. Ya, Beberapa tahun lalu kan sudah pernah ngobrol kan? iya. Hampir 1 tahun. Ini baru terangkat ya Pak ketiga Ya, kan. ya, tadi saya baru ngobrol baru tahun 2000 berapa? 2 tahun ini ya. Guru Merdeka IKN. Maksud saya kalau Farel kan bilang ojo dibanding dia. Ya. Kalau saya ya apa membandingkan antara pembinaan BK di masa kurikulum 13 dengan di kurikulum Merdeka. Apakah lebih banyak permasalahan di kurikulum Merdeka ini, di sekolah penggerak ini, atau lebih banyak pada saat kurikulum 13 kira-kira di dalam membina berbina? Coba dibandingkan dulu. Hampir sama aja sih Pak, yang Iya. masalah Pak ya, ada masalah pribadi, ada masalah sosial, masalah belajarnya. Semua masalahnya, tapi selalu ada kan, nggak mungkin nggak ada dalam 470-an ini, nggak mungkin nggak ada masalah kan Pak. Oke. Cuman kalau dibanding-bandingkan sama aja Pak ya, nggak ada bedanya. Ya, kalau persentase lebih banyak di tahun kurikulum 13 atau sekarang anak yang menjadi binaan itu kira-kira, atau anak yang datang sendiri di sini ingin diberi pengarang kira-kira lebih banyak mana dengan Dulu K13? kan kita sering jemput bola kan Pak, itu sering jemput bola laporan dan sebagainya. Kalau ini kan sistemnya yang BPK Pak ya, banyak masalah pribadi. Ini lagi ini malah hits masalahnya kayak yang beres-beres Iya, Tangannya. yang barcode Pak. barcode dari celana, sebagai barcode itu beres-beres tangannya. Ya kalau lagi Dan hampir rata-rata di ini setiap kelas selalu ada yang masuk tangannya. Dan itu dipotong, jadikan status Pak ya. ya pada teman-teman dari jauh banget, apa dia tangannya di sini ada di sini. Ya Pak, macam ini khususnya kayak bunuh diri gitu ya Pak ya. Keren banget. Keren banget, nggak tahu karena kalau animasi TikTok kan atau anime Jepang kan yang namanya Jepang sih ya sering kan ini yang kasus-kasus gitu nah itu ya. Waktunya agak apa boleh lah, bisa aja ya udah. Ada tuh kan Nanti lain lagi lah. memberikan pengarangan, kemudian tadi memberikan pengarang publik atau suara kan banyak. Sekolah penggerak dulu kan sudah komite ya. Ini Nah, Bapak bisa nggak menemukan perbedaan antara zamannya K13, kurikulum 13 dengan sekolah penggerak? Kira-kira yang bisa Bapak bedakan apa? Ini cuma Bapak orang Jawa. ini Bloko Suto maksud saya. Iya. Yes, opo ono nggak usah ditutup-tutupi. Tujuan saya malah yang kurang, yang baik enggak. Kira-kira menurut Bapak gimana gitu? kalau dari yang baiknya Pak, ini yang baiknya dulu guys. Iya, iya. Yang kalau dulu kurikulum KTSP dulu ya. Ya. KTSP itu kan kebanyakan guru yang aktif di kelas, anaknya apa boleh dikata UG aja asal UG gitu. Iya, Nah, iya. nah, saya perhatikan baik itu di SD maupun di SMP Iya. itu dengan adanya kurikulum Merdeka ini kok muridnya gitu antusias menyambutnya dan dia lebih banyak kreatifnya Pak. Nah, gitu. dari situlah saya timbul loh kok ini lebih baik gitu. Nah,
dengan kreativitas di situ maka si anak bisa mengekspresikan kemampuannya gitu loh Pak. Nah itu jadi ya kalau bisa ini dipertahankan gitu. Berarti kan Bapak sudah bisa membedakan dan mengamati keperbedaan antara kurikulum 13 atau KTP dengan Pancasila. Kan anak-anak tidak melulu di kelas, katakanlah beraktivitas bikin apa itu kira menurut Bapak orang tua ada yang ceret nggak? Wah kok main koning, nggak ini aja nggak gitu. Nah sementara ini Pak nggak pernah mendengar itu. Cuma mereka bertanya-tanya karena mungkin masih kurang sosialisasi antara pihak sekolah bertanya-tanya gini, sebenarnya itu terus karyanya mau dikemanakan kan gitu. Nah, padahal kan kita tidak harus bertanya karyanya dikemanakan. Tujuan akhir si anak ini memiliki skill. Nah itu kan tujuan akhirnya di situ Pak. Kalau sekarang karyanya nggak cukup lah dinikmati, dipajang kan. Nah itu Pak. Mungkin dari segi itu yang kita bisa. Harusnya saya juga ikut serta dalam pendidikan ini menyampaikan ke masyarakat. Ya, yang benar Pak. Sebenarnya pertanyaan orang tua itu sama halnya dengan ini. Anakku lulus sekolah, perjalanan gigi. Sama kemudian membuat karya atau diapa? Orang tua berminat silakan dibeli kalau enggak. Itu aja maksud saya tingkat keperbedaan yang Bapak amati tentang keberadaannya. Kalau penunjang kegiatan pembelajaran sarana prasarana itu kan hal yang biasa, yang bisa minta bantuan komite untuk pengadaan dan sebagainya. Lebih ceria gitu dalam belajar itu. Kemudian beberapa kali ada pameran kan saat akhir gitu ya. Kok banyak itu gini. Nah ini memang itu kan keinginan dulu dari diajar dia. Tangan aja Mas. Oke. Tangan ada tambah ya. Tidak usah. Ya apa? Berarti itu sudah ada penanaman nilai-nilai yang namanya berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Siapa yang sholat pagi subuh dengar adzan langsung mandi sholat ke masjid angkat tangan? Gak ada. Bagus. Gak apa-apa, ini aku senang kamu berarti jujur itu. Walaupun itu kurang tepat, ya, gak apa-apa. Nah kemudian yang selama sholat 5 waktu itu yang belum siapa? Ya sholat yang enggak 1, 2, 3, 5, 6, 70 ya sudah. Ya, hampir semuanya.